semoga sehat selalu dan baik-baik aja, banyak rezekinya ya, amin amin ya robbal alamin. Oke, sekarang mari kita lanjutkan alur cerita episode ke-34 Battletrog The Heaven season 5 ya. Seperti biasa kita akan melakukan review terlebih dahulu terhadap episode sebelumnya ya, yang menceritakan tentang bagaimana Xiaoyan harus menjalani fase-fase kesedihannya setelah ditinggalkan oleh Daesun yang sudah dijemput kembali oleh klan Go. Xiaoyan tidak hanya harus kehilangan kekasih kecil yang selama ini selalu berada di sisinya, Xiaoyan juga menerima penghinaan dari wakil ketua tentara hitam klan Bui yang membuatnya bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan menjemput Daesun suatu saat nanti. Hihi. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana prosesnya dan kawan-kawan menerima penempaan hati api yang jatuh yang harus diinstruksikan oleh pecahannya, pemberontakannya api surgawi hati yang jatuh setelah bertahun-tahun terkurung di dalam menara. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi mari kita mulai. Siapkan kopi, luruskan kaki, hormati ibumu, cintai keluargamu, dan sayangi pasanganmu. Gas, 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 gas. Setelah perpisahan dengan Sun di hutan pegunungan Jinan, Xiaoyan pun kembali ke pavilion dengan perasaan sedih, hampa, marah, serta rasa tak berdaya yang bercampur aduk menjadi satu. Apalagi ketika ia masuk ke dalam kamarnya, Xiaoyan masih dapat mencium aroma sang Dewi Jinan yang tertinggal, membuatnya semakin terjun bebas ke dalam mode kegalauannya, bahkan sampai berhalusinasi bahwa Sun masih ada di sana. Meski pada akhirnya bayangan indah itu harus hancur oleh pedihnya kenyataan. Selama ini Xiaoyan tidak menyadari bahwa keberadaan Sun adalah suatu yang begitu penting dalam hidupnya. Baru sekarang saat keindahan itu sirna, Xiaoyan baru menelan pahitnya kerinduan. Sekarang Xiaoyan sudah menyadari betapa pentingnya Sun baginya. Tuan muda ketiga dari keluarga Shao semakin yakin dan bertekad bahwa apapun yang terjadi, dia akan mengembalikan Sun ke sisinya. Sehingga cerita masa-masa galau Xiaoyan telah berakhir dan waktunya penempaan api jantung di menara pemurnian Qi telah tiba. Yo, 柳晴也来了，强榜前10就差你和柳晴了。好，萧炎，林岩大哥，你怎么才来？ 10 orang terkuat berkumpul di depan menara pemurnian Qi, termasuk Jian, Lin Su, Yang Lian, serta Liu Jing yang dengan antusias menyatakan pengakuannya kepada Xiaoyan, berharap Xiaoyan mau menyambut tantangannya lagi di masa depan. Obrolan itu terganggu oleh Jian yang juga ingin berkelahi, di mana keinginan itu tentu saja membuat Liu Jing ketakutan mengingat betapa kejamnya sang ratu kekerasan ini. Hihihi. Kejailan Jian berhasil dihentikan oleh Xiaoyan setelah ketua gerbang Pan berjanji untuk memberikan beberapa hadiah setelah penempaan api jantung berakhir. Obrolan itu sepenuhnya diakhiri begitu pintu menara dibuka, disusul dengan kemunculan Su Jian yang mengumumkan bahwa penempaan api jantung akan segera dimulai. 人既然都到齐了，便进入炼气塔。 Di bawah pimpinan Su Jian, 10 orang peringkat teratas masuk ke bagian tengah menara. Ini adalah tempat pertemuan pertama Xiaoyan dengan api hati yang jatuh dalam ingatan Xiaoyan. Sepertinya ada beberapa segel tambahan di area tengah tersebut yang menandakan bahwa keamanan di dalam menara kemurnian Qi mungkin saja sudah ditingkatkan. Su Jian memimpin murid-muridnya turun lebih jauh ke dasar menara hingga sampai mereka semua di hadapan sebuah ruangan megah yang pintu masuknya dijaga ketat oleh 2 penatua. 此处除了有守护的长老。 Setelah pintu ruangan dibuka, Xiaoyan merasakan perasaan terbakar yang lebih intens. Pemuda itu menyimpulkan bahwa mereka saat ini telah berada sangat dekat dengan tubuh asli api yang jatuh. Di tengah ruangan terdapat sebuah tiang yang membara dan di atap ruangan beberapa saat kemudian Su Jian dan 2 tetua lain mengekstrak pedang api hati yang jatuh keluar dari tiang tersebut. Radang api itulah yang akan menjadi media penempaan api jantung yang akan dijalani oleh para siswa.
Sujian membuka pelatihan itu dengan memberikan sedikit ceramah tentang radang api dan menceritakan betapa esensi api jantung ini sangat berguna bagi praktisi Daoling untuk membuka jalan menuju kelas Daoling. Di sisi lain, manfaat yang begitu besar tersebut, Sujian juga mengingatkan bahwa murid-muridnya pasti akan menjalani pelatihan yang menyakitkan dan tidak menutup kemungkinan beberapa dari mereka akan mengalami kegagalan. Di tahun-tahun sebelumnya, setidaknya ada setengah dari keseluruhan siswa yang mengikuti pelatihan gagal menyelesaikannya. Setelah memastikan seluruh muridnya memahami penjelasannya, Sujian pun mengumumkan bahwa penempaan api yang jatuh pun akan dimulai. 那就正式开始。既然我们愿意接受本人代替。Satu persatu murid-murid peringkat kuat memasuki lingkaran api yang mengelilingi tiang. Beberapa saat kemudian, api jantung memasuki tubuh mereka, mengirimkan esensi api jantung yang luar biasa pekat ke seluruh darah dan aliran ki pada murid-murid. Begitu pelatihan dimulai, para murid tenggelam dalam fokus mereka masing-masing, sementara para tetua mulai melibat dalam obrolan mereka sendiri, merenungkan berapa banyak siswa yang akan berhasil melewati pelatihan ini. Namun, Sujian merasa terganggu bukan karena penasaran dengan jalannya pelatihan, melainkan karena khawatir tentang kondisi api surgawi hati yang jatuh. 幻的封印尽数补全，自此以后，长老耗时5天，才将陨落心炎冲击失损。大长老放心，上次可是召集了所有的内人。 陨落心炎最近可有异动？ Dua tetua melihat kekhawatiran Sugian dan mencoba menenangkannya dengan memberikan kabar bahwa para tetua di akademi telah berkumpul untuk berjaga-jaga. Selain itu, roh api yang sebelumnya memberontak tiba-tiba menjadi tenang sehingga mereka bisa bersantai sejenak. Jikapun roh api berhasil menembus segel yang dipasang di dasar menara, mereka masih memiliki penghalang energi terakhir di puncak menara yang dipasang oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, menerobos penghalang menara pemulihan Ki hampir tidak mungkin dilakukan oleh roh api tersebut. 示范必出妖，这等历经岁月凝聚。 陨落心炎想要冲破，绝无可。 Meskipun begitu, Sujian masih tidak bisa menahan kekhawatirannya. Justru ketenangan yang tiba-tiba dari roh api tersebut membuatnya semakin bertanya-tanya. Padahal roh api yang jatuh telah berkondensasi selama bertahun-tahun. Ketika binatang buas itu berhasil menerobos segel, maka tidak ada yang tersisa kecuali kehancuran untuk akademi. Oleh karena itu, Sujian tidak mau mengambil resiko dan memerintahkan para tetua untuk mengetatkan penjagaan. Sementara itu dia akan turun ke lantai paling dasar menara untuk mengawasi pergerakan roh api hati yang jatuh secara langsung. 我要亲自下去看一眼。 Beberapa detik setelah perintah diberikan, Sujian tiba di lantai paling dasar menara dan segera membuat sebuah lubang pada penghalang untuk memantau pergerakan roh api dengan lebih jelas. Setelah memasuki penghalang energi, Sujian mengaktifkan doki kedua matanya sehingga mampu melihat ke dalam dunia magma tempat roh api telah disegel selama ini. Beberapa saat Sujian mengamati dan melihat bahwa api di dalamnya tampak tenang dan tidak ada pergerakan yang berarti sama sekali. Sementara itu, mari kita lihat proses penempaan api jantung yang dialami oleh para murid. Proses tersebut memang sangatlah menyakitkan bahkan bagi pemilik api surga sekalipun. Oleh karena itu, tidak selama setelah pelatihan dimulai, satu persatu murid dengan ketahanan yang pas-pasan tidak mampu menahan gempuran radang api. Akibatnya, dua tetua terus mengeluarkan api jantung tersebut dari tubuh para murid sebelum menimbulkan kerusakan yang fatal. Sayangnya, satu dari dua murid yang mengalami kegagalan tidak berhasil bertahan. Jumlah murid yang mengalami kegagalan
kemudian bertambah menjadi 4 orang dan menyisakan 7 peringkat teratas yang berhasil melewati masa-masa krisis mereka, yaitu Soyan, Jian, Lin Suya, Liu Qing, Han Yo, Lin Yan, dan Han Yu. Dari jumlah tersebut, 2 tetua yang sebelumnya cukup sedih karena beberapa muridnya gagal, kini dapat tersenyum karena presentasi keberhasilan di tahun ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita kembali ke lantai paling dasar nih, di mana Sujian masih anteng-anteng aja dan santuy mengamati aktivitas dunia magma hingga tiba-tiba 居然变强了这么多！陨落心炎。 Dan tiba-tiba saja bagaikan debt collector yang datang tak diduga pulang paling diharapkan. Roh api jantung yang jatuh muncul di depan mata Sujian sebelum menubrukkan tubuhnya pada penghalang energi yang membuat seisi menara bergetar hebat. Tanpa pikir panjang, Sujian langsung mengumumkan kepada tetua akademi untuk bergegas ke menara. Sementara murid-murid yang masih berada di dalam menara harus segera keluar. Pengumuman yang tiba-tiba itu tentunya membuat Soyan dan murid lainnya kebingungan karena kepelatihan api jantung mereka belum selesai sama sekali. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun selain menuruti perintah tetua dan lari pontang-panting mencari jalan keluar dari menara. Sementara itu Sujian telah memulai pertarungannya dengan roh api hati yang jatuh. Meskipun Sujian bergerak dengan cepat dan menutup kembali retakan yang dihasilkan oleh roh api, kekuatan yang tersimpan berpuluh-puluh tahun itu tentunya tidak habis dengan mudah. Malah dihimpun dalam jumlah yang lebih jauh mengerikan dibentur-benturkan. Selanjutnya, beberapa saat kemudian 2 tetua penjaga lantai dasar bergabung dengan Sujian dan dengan penuh perjuangan ketiga tetua akademi berusaha menekan pemberontakan roh api hati yang jatuh itu. Di sisi lain, saking besarnya efek pemberontakan api hati yang jatuh, api-api yang sebelumnya terkurung di dunia magma mulai keluar bahkan menembus lantai paling dasar dan mengganggu proses evakuasi para murid peringkat atas. Tapi tiba-tiba menyembur dari lantai dan langit-langit bangunan hingga membuat Soyan harus mengeluarkan api inti teratai hijaunya untuk membuka jalan bagi teman-temannya keluar. Yang lebih menegangkan lagi, setelah berkali-kali menyemburkan tubuhnya ke penghalang energi, api hati yang jatuh akhirnya mampu menembus segel di dasar menara dan langsung membuat api meledak memenuhi area bawah menara pemukiman Qi. Untungnya Soyan dan murid-murid terbaik lainnya berhasil bergerak dengan cepat dan keluar dari lorong tepat waktu, sehingga hampir saja menjadi kayu bakar meskipun masih ada begitu banyak tanda tanya yang meluap di pikiran para murid-murid yang hanya dia tahu bahwa pemberontakan ini adalah masalah yang serius. Karena itulah murid-murid lain harus segera keluar dari menara ini sebelum roh api benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Tepat ketika Soyan telah mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan keluar menara, sebuah ledakan maha dahsyat terdengar dari dalam lubang di tengah menara sebelum menjelma menjadi api membara-bara yang menyebabkan seluruh murid hanya bisa membeku di atas kakinya.
Nah, sekarang kita pindah ke tempat lain di wilayah Sudut Hitam, tepatnya di sebuah rumah kayu tengah hutan yang selama bertahun-tahun telah menjadi lokasi sakral di wilayah Sudut Hitam karena masa-masa tenang di rumah kayu yang biasanya ditempati oleh alkemis terkuat, sang kaisar obat Han Feng telah berlalu. Saat ini, rumah kayu itu juga sudah dihuni oleh beberapa tokoh besar wilayah Sudut Hitam, termasuk pimpinan pelelangan 8 gerbang Yuan Yi dan ketua sekte api tanah. Selain itu ada juga Mbak Marjan ya, panggil aja, yang bergabung dengan mereka. 班老，袁门主，你们来了。 Sangat begitu langka bagi kaisar obat Han Feng yang biasanya menyendiri di kedalaman hutan untuk mengumpulkan faksi yang begitu kuat seperti ini. Sudah jelas bahwa satu-satunya tingkat 6 di wilayah Sudut Hitam ingin membicarakan sesuatu dengan dia. Namun obrolan mereka harus ditunda untuk sementara waktu karena masih ada satu tokoh lagi yang diundang oleh Han Feng. Beberapa saat setelah menuangkan teh untuk kedua tamunya, sebuah kabut berdarah yang pekat tiba-tiba muncul di cakrawala. Kabut tersebut melesat dengan cepat menuju rumah kayu dan berubah menjadi sosok laki-laki tua yang terlihat seperti hantu. Tepat sekali apa yang kalian pikirkan, dia adalah ketua sekte daerah Van Lo yang juga ayah dari Van Ling yang dulu sempat dimusnahkan oleh Soyan pada awal season kelima. Apakah Anda masih ingat? Oke, lanjut. Karena semua orang yang diundang telah tiba, Han Feng segera membuka pertemuan hari ini. Han Feng menjelaskan bahwa sebagai seorang alkemis, dia telah lama mengidamkan api surgawi. Beberapa waktu terakhir ia merasakan esensi api surgawi yang terdapat di Akademi Janan. Oleh karena itu, Han Feng berminat meminta bantuan dari tokoh-tokoh besar ini untuk merebut api surgawi dari tangan Akademi Janan. Han Feng juga menjanjikan dua hal pada masing-masing tokoh jika ia berhasil mendapatkan api surgawi itu. 波动，内院，其他人知道还好。学院内有异火气息波动。今日我再次感知到，藏有异火，我便怀疑在迦南学院的内院中。 早在多年前， Meskipun kepala sekolah Akademi Janan adalah sosok yang luar biasa kuat dan tidak ada praktisi di wilayah Sudut Hitam yang berani memprovokasinya, Han Feng telah memastikan bahwa Mantiasi telah pergi bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, hanya ada beberapa orang kuat yang berjaga di Akademi, termasuk ketua pertama Sujian dan wakil Akademi luar ujian. Han Feng telah menemukan cara untuk menyusul ke Akademi terbaik di benua Ado, dan ia yakin bahwa tidak akan ada orang yang mampu mengganggu rencananya. 韩某 内院一直被阵法所隐藏，恐怕。不过，迦南学院的内院，巴山门听从药皇调遣。我弟也自有办法。 Akhirnya, benar, spoiler yang kami lihat dari novel menunjukkan bahwa Han Feng dan komplotannya akan muncul di Akademi Janan untuk merebut api surgawi hati yang jatuh minggu depan. Ini berarti bahwa Soyan akan bertemu untuk pertama kalinya dengan Han Feng dan Abah akan melihat murid yang telah membunuhnya berapa puluh tahun yang lalu. Saya sangat penasaran tentang bagaimana pertemuan antara Han Feng, Soyan, dan Yolo akan berlangsung. Penasaran kan? Saksikan di minggu depan. Oke. Sebelum Tole undur diri, Tole ingin mengatakan kalian untuk selalu bersedekah karena sedekah itu dapat menolong kita kelak saat kesulitan. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye bye.